Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairul bariyah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu 71 firqatan وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. Dewan juri yang saya hormati dan saya banggakan, berikut seluruh teman-teman da'i yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul bahwa aswaja merupakan manhajul fiqh dari Nahdlatul Ulama. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas bahwasannya manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 mengungkapkan bahwasannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita bisa beribadah kalau seandainya kita tidak beragama? Sedangkan beragama itu apa yang disebut agama? Wad'un ilahiyyun sa'ikun li zawil uquri bi ihtiyarihim ila salahi fil hali wal falahi fil ma'al. Yang disebut agama merupakan peraturan Allah yang mendorong pada orang-orang yang mempunyai akal agar mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama itu banyak, ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kita harus jelas apa yang mau kita pilih agama tersebut. Di dalam Al-Quran sudah jelas, inna dina 'indallah al-Islam. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Setelah Islam, Islam itu banyak. Ada Syiah, ada Kharij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Najariyah, ada Jabariyah, ada Musyabbihah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas mana yang akan selamat? Rasul mengatakan bahwasannya iftaraqatil yahudu 71 firqatan wa taftariqu ummati 'ala 73 firqatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua umatku akan terbagi ke dalam 73 golongan dan semuanya itu akan masuk neraka kecuali satu yang akan selamat. Kemudian sahabat bertanya, "Qalu man ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu?" Rasul menjawab, "Qala ma ana 'alaihi wa ashabi." Yang selamat itu merupakan adalah golongan yang mengikutiku dan mengikuti i'tiqadnyaku. Kemudian dipertegas oleh Imam At-Tabrani, ma ana 'alaihi wa ashabi ay ahli sunnah wal jamaah, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang menjadi pertanyaan ahli sunnah wal jamaah itu? Dikatakan di dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin atau kita sering kenal dengan Ittihad Sadatil Muttaqin halaman 4 mengatakan bahwa idza utlaqa ahli sunnah wal jamaah fal muradu bi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah adalah di mana orang-orang yang mengikuti i'tiqadnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ketika di dalam tauhidnya mereka selalu mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam fiqihnya mereka mengikuti salah satu mazhab yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Salah satunya diikuti. Itu merupakan golongan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di dalam tasawufnya mereka mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang menjadi pertanyaan, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah itu banyak.
ada NU mengaku ahli sunnah wal jamaah, ada Muhammadiyah mengaku ahli sunnah wal jamaah, ada Persis mengaku ahli sunnah wal jamaah, ada SI Syarikat Islam mengaku ahli sunnah wal jamaah, dan ormas-ormas lain mengaku ahli sunnah wal jamaah. Manakah yang memang betul-betul murni mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah? Yang memang betul-betul murni mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah Nahdlatul Ulama. Syekh Ali Ma'syum mengatakan bahwasannya orang-orang NU itu harus menjaga lima hal. Yang pertama, alimun wa muta'allimun bi Nahdlatul Ulama. Orang NU itu harus senantiasa mengajar dan belajar tentang Nahdlatul Ulama, selalu menggali dari mulai sejarahnya Nahdlatul Ulama, dari mulai tata cara ibadahnya Nahdlatul Ulama, kemudian tanggal berapa Nahdlatul Ulama berdiri, kemudian oleh siapa Nahdlatul Ulama didirikan, itu harus dipelajari. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan amalu bil amali Nahdlatul Ulama. Orang NU itu harus mengamalkan amalia-amalia yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu sampai sekarang. Dikatakan bahwa al-muhafadzatu ala qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi orang NU itu harus senantiasa memelihara sesuatu yang terdahulu dan selalu menerima sesuatu pembaharuan. Itu yang disebut dengan konsep tatawuriyah. Jadi selalu berpikir dinamis, itu adalah orang NU. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan wasabru bi Nahdlatul Ulama, harus sabar diam di NU. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan wal jihadu bi Nahdlatul Ulama, harus senantiasa berjuang di dalam Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kelima, wasiqati bi Nahdlatul Ulama, harus percaya pada bahwa NU akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Yakin dari mulai doktrin-doktrin NU, senantiasa berpikir manhajnya adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah, di mana NU yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Dikatakan dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu, dikatakan wajah yang berseri-seri itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa taswaddu wujuh, dan golongan-golongan yang wajahnya hitam itu merupakan golongan bukan dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhiran bi nakhtim hadzal kalam bil qawaid al alfiyah. Allahu yaqdi bi hibatin wafara li wa lahum fi darajatil akhirah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.